selamat datang kembali di channel kami. Di antara kalian ada yang suka film horor? Siapakah hantu Jepang yang menurut kalian paling menyeramkan? Apakah itu Sadako dari The Ring? Namun, apakah kalian tahu, terlalu banyak menonton film horor dapat membuat kita menjadi kurang empati dan tidak mengenal rasa takut. Padahal banyak kisah-kisah horor seperti hantu Jepang yang kematiannya tragis dan justru membuat kita sedih. Apa saja hantu Jepang yang menyeramkan namun menyedihkan ini? Berikut kami beri ulasannya. Yuki Onna secara harafiah memiliki arti wanita salju dalam bahasa Jepang. Yuki Onna adalah yokai atau roh yang menghuni dataran salju. Menurut legenda, Yuki Onna dulunya adalah seorang wanita yang tewas di tengah badai salju. Kemudian, mitosnya berubah menjadi roh yang selalu menggoda laki-laki di tengah salju untuk dihisap rohnya melalui embusan napas yang dingin. Yuki Onna digambarkan sebagai wanita cantik dengan tubuh yang tinggi, putih, namun memiliki bibir yang pucat. Dalam legenda lain disebutkan bahwa hantu Jepang ini pernah menolong seorang pengembara muda dengan sebuah perjanjian. Pengembara itu bernama Minokichi yang kehilangan nyawa ayahnya di tengah badai salju. Yuki Onna yang melihatnya kemudian mengurungkan niat untuk membunuh laki-laki itu. Ia berkata agar Minokichi merahasiakan keberadaan Yuki Onna dan hidup dengan tenang di desa. Namun setahun kemudian, Minokichi melanggar janjinya dengan menceritakan kisah Yuki Onna kepada istrinya yang ternyata adalah jelmaan Yuki Onna. Yuki Onna pun marah dan ingin membunuh Minokichi. Akan tetapi ia tidak jadi melakukannya karena teringat pada anak-anak mereka. Yuki Onna pun memberikan pesan terakhir pada Minokichi untuk selalu menyayangi anak-anak mereka. Hantu Jepang lain yang tidak kalah menyeramkan namun memprihatinkan adalah Kuchisake Onna. Hantu ini diduga berasal dari zaman Heian sekitar tahun 794. Pada masa itu, tinggallah sesosok wanita cantik yang menjadi istri seorang samurai. Namun suatu hari, sang suami akhirnya memergoki kelakuan buruk istrinya. Ia lalu mengambil pedang dan menyabetkannya ke mulut sang istri hingga robek dari telinga kiri ke telinga kanan. Kuchisake Onna pun tewas di tempat dan dipercaya arwahnya bergentayangan. Ia akan mengincar para pria sambil menutup bagian mulutnya dengan kain dan bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab, hantu ini akan membuka penutup kain dan menunjukkan mulutnya yang sobek sambil bertanya kembali, "Bagaimana dengan sekarang? Apakah aku cantik?" Jika tidak dijawab, korbannya akan langsung dibunuh dengan menggunting mulut si korban agar memiliki wajah yang mirip dengannya. Bayangkan jika kalian sedang berjalan di malam hari lalu di kejauhan, ada sesuatu yang merangkak dengan cepat. Namun inilah yang terjadi jika kita berpapasan dengan Teke. Teke dipercaya merupakan hantu Jepang wanita yang tewas secara tragis di stasiun kereta Hokkaido. Ia dikabarkan jatuh di atas rel kereta api dan terlindas hingga meninggal dunia. Arwahnya yang tidak tenang kemudian menghantui seluruh kota untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Teke akan merangkak dengan kedua tangannya dan hanya memiliki setengah badan sampai pinggang. Orang yang dihantui Teke akan mendengar suara sambil bunyi Teke. Dan meskipun merangkak, Teke terkenal cepat saat korbannya. Kalian suka film horor Jepang, tentu sudah tidak asing dengan istilah Sadako. Ya, hantu Jepang ini cukup populer di Indonesia usai kisahnya diangkat dalam film The Ring.
Sadako merupakan adaptasi dari urban legend yang terkenal di Jepang, yaitu Onryo, hantu pembalas dendam. Salah satu kisah Onryo yang paling terkenal ialah Okiku. Okiku dikisahkan sebagai seorang pelayan yang dijebak hingga tewas. Okiku yang berparas cantik berhasil menarik hati banyak pria, termasuk salah satu pengikut tuannya yang bernama Aoyama. Aoyama yang seorang samurai mengungkapkan isi hatinya pada Okiku. Namun Okiku yang tidak tertarik akhirnya menolak lamaran Aoyama. Dia yang sakit hati akhirnya menjebak Okiku dan menyembunyikan satu dari 10 piring. Okiku yang dituduh lalai pun ketakutan. Ia memohon ampun dan berusaha untuk bertanggung. Okiku yang berkeras hati tetap menolak. Ia akhirnya disiksa dengan diceburkan ke sumur berkali-kali. Tetap tidak ingin menerima perasaan Aoyama, Okiku akhirnya dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur. Setelah kejadian itu, setiap malam arwah Okiku akan keluar dari sumur menuju kasti. Arwah Okiku akan menghitung jumlah pusaka setiap malamnya, dan apabila masuk ke hitungan 9, ia akan berteriak kencang hingga membuat penghuni kastil sakit, bahkan meninggal. Hantu Jepang lain yang kisahnya mengenaskan ialah Yotsuya Kaidan yang bercerita tentang Oiwa. Oiwa ialah seorang perempuan yang tinggal di sebuah desa kecil bersama suaminya, Kamiya Lemon. Oiwa yang mencintai suaminya tidak tahu bahwa sang suami telah berselingkuh hingga menikah dengan wanita lain bernama Ume. Keluarga Umi yang tahu Lemon memiliki istri akhirnya marah dan memaksa Iemon meninggalkan istrinya. Lemon yang lebih milih Ome akhirnya meracuni Oiwa yang ternyata sedang hamil. Oiwa tidak langsung tewas, ia keguguran dan menderita kecacatan di wajah sebelum akhirnya koma. Sang suami yang kecewa karena rencananya gagal, akhirnya mendorong Oiwa ke jurang hingga meninggal dunia. Arwah Oiwa yang tidak tenang akhirnya menghantui Iemon setiap malam. Di hari resepsi pernikahan Iemon dan Ume, Oiwa mengubah wajah Ume menjadi wajahnya. Lemon yang ketakutan lalu menebaskan pedangnya pada Ume dan kakaknya yang dilihatnya sebagai Oiwa. Mereka berdua pun tewas di tempat, sedangkan Lemon lari menuju tebing sambil dibayangi tawa Oiwa. Lemon akhirnya ikut tewas setelah jatuh dari tebing. Hingga kini, kisah Oiwa banyak diangkat dalam berbagai novel, komik, anime, hingga film horor Jepang. Namanya banyak dikenal sebagai Kayako, hantu perempuan berambut panjang yang mirip dengan Sadako.